Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Wah, adik-adik kakak ini selalu bersemangat ya untuk berkuliah. Semoga kita diberi kesehatan yang panjang. Oke. Amin. Kakak kita akan berdiskusi kelompok dengan metode pembelajaran snowball throwing. Oke. Nah, kakak jelaskan singkatnya. Snowball throwing adalah suatu pembelajaran menguji peserta untuk kepemimpinannya dalam berdiskusi kelompok. Oke. Nah, di sini kan kakak bagikan 4 kelompok. Nah, dengan pertama materi snowball throwing ini kakak ambil adalah mental health. Oke. Mental health adalah keadaan sejahtera di mana menguji potensi individu yang dimilikinya. Nah, mental health dibagi 4 faktor. Yang pertama faktor psikologis, yang kedua faktor biologis, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor sosial budaya. Oke. Dengan mempersingkat waktu, kakak bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini dimiliki 1 ketua. Oke, kakak tunjuk ketuanya aja. Oke, paham? Paham. Oke. Kakak lihat dari absen aja ya. Baik, Oke, kakak tunjuk kelompok pertama itu ketuanya adalah Intan. Mana Intan? Saya, Kak. Mana? Saya, Kak. Oh, oke. Intan nanti cari anggota kelompoknya. Nanti materinya kakak kasih psikologis ya. Oke, Kak. Oke. Kelompok kedua, Evgina mana? Saya, Kak. Oh, Evgina nanti cari anggota kelompoknya, materinya biologis. Baik, Kak. Oke, yang ketiga itu adalah Risma. Mana Risma? Saya, Kak. Ini dia. Kakak suka kali kalau masuk kelas ini dengan Risma. Semangatnya tidak pernah pudar. Harus kayak gini ya, dicontohi ya, adik kakak. Iya, Kak. Nah, nanti Risma dari faktor lingkungan ya. Baiklah. Oke. Yang keempat mana Cindy? Saya, Kak. Suka di mana Cindy? Saya, Kak. Nah, oke. Nanti cari materinya sosial budaya. Baik. Kak. Oke, kakak sebutkan lagi. Ini kan udah kakak bagi tuh ketua kelompoknya. Nanti di mana berdiskusi tentang materi yang kakak sebutkan tadi. Habis itu siapkan kertas, diberi satu pertanyaan ya. Di mana satu kelompok pertama itu bagian pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 2 kelompok 1 lagi. Kelompok 3 bagi ke kelompok 4, kelompok 4 bagi ke kelompok 3. Itu ditulis di kertas, nanti dibuat sebagai bulatan. Paham? Kakak kasih waktu 5 menit cukup? Enggak, Kak. Oh, sudah. Jadi 20 menit cukup? Oke, cukup ya. 20 menit kakak kasih waktu untuk berdiskusi dan memberi satu pertanyaan. Oke? Kakak duduk di meja dulu ya. Terima kasih. Faktor psikologis, saat seseorang sedang sendiri, ia dapat melakukan banyak hal tanpa pengawasan dari film yang ia tonton. Akan timbul rasa penasaran dan dia ingin meniru hal tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi, dapat juga disebabkan dari dorongan dalam diri seseorang tersebut dinamakan psikopat. Psikopat merupakan salah satu kelainan psikis yang dapat ditandai dengan perilaku antisosial, impulsif, tidak mengikuti atau mengabaikan norma di dalam masyarakat, serta tidak memilih perasaan takut ataupun rasa bersalah. Faktor biologis. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Neuron merupakan kunci rahasia dari kegiatan belajar dan berfungsinya mental serta sistem endokrin berhubungan dengan kesehatan mental seseorang yang jumlah kromosomnya berlebihan atau berkurang menyebabkan individu mengalami gangguan mental dan faktor-faktor ibu yang mempengaruhi kesehatan mental anaknya. Di antaranya usia, nutrisi, obat-obatan, radiasi, penyakit yang diderita, stres, dan komplikasi. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, sosial, pendidikan, dan teman sebaya. Yang pertama, keluarga. Kurangnya pengawasan dan komunikasi antara anggota keluarga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang kedua, sosial masyarakat. Yang acuh dan tidak peduli menimbulkan stigma penerimaan seseorang dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan dan teman sebaya tanpa adanya interaksi sosial dan dukungan menyebabkan seseorang dapat menutup diri dan menjadi introvert. Faktor sosial budaya
terdiri dari sosial emosional, sifat sosial dan ekonomi. Yang pertama, sosial emosional. Sosial emosional muncul akibat permasalahan dalam keluarganya sehingga kurangnya rasa kasih sayang yang didapatkan dari orang tuanya. Kedua, psikososial. Psikososial timbul dorongan situasi dalam keluarganya seperti pola asuh yang tidak perhatikan. Ketiga, ekonomi. Bagaimana menyiapkan situasi perekonomian sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan demi perekonomian. Adik-adik semua? Ya, Kak. Halo adik-adik semua. Ya. Ini mungkin udah 20 menit kakak berikan waktu untuk berdiskusi. Sekarang di metode pembelajaran snowball throwing ini, di mana ketua kelompoknya itu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Paham? Paham. Di sini kan ada dua faktor-faktor internal dan eksternal. Jadi di mana kelompok satu memberikan pertanyaan kepada kelompok dua memberikan pertanyaan kepada kelompok satu. Nah, kelompok 3 begitu juga sebaliknya sama kelompok 4. Oke? Nanti ketua kelompoknya menjawab pertanyaan-pertanyaan diberikan sama kelompoknya. Paham? Oke, baik. Mungkin udah disiapkan kertas-kertasnya? Sudah. Oke, silakan dibagikan. Coba dari kelompok 1 dan kelompok 2 dulu dibagikan. Pertanyaan mana kelompok 1 tadi kertas yang diberikan? Pertanyaannya. Oke, berikan kelompok 1. Kelompok 2. Oke, pertanyaan kelompok 2 mana? Oke, itu dia. Langsung dicari jawabannya ya. Kelompok 3. Begitu juga sebaliknya. Kelompok 3 kasih ke kelompok 4. Kelompok 4 dikasih kelompok 3. Oke. Mungkin dari kelompok 1 berdiri atau di situ sebutkan aja pertanyaan dari kelompok 2 apa? Baik, Kak. Ini saya bacakan ya pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kalian psikopat dalam psikologis itu apa? Oke, langsung dicarikan jawabannya ya. Baik, Kak. Kakak kasih waktu hanya 2 menit. Baik, Kak. Oke, kelompok 2 boleh dikasih tahu apa? Pertanyaan dari kelompok 1 itu faktor apa yang mempengaruhi kesehatan mental anak? Baik, langsung 2 menit ya. Baik, Kak. Oke. Coba kasih tahu apa pertanyaan dari kelompok 4 tadi? Baik, pertanyaannya, mengapa manusia melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya? Baik, kakak kasih waktu 2 menit aja untuk mencari jawabannya ya. Baik, Kak. Oke, kelompok 4 tadi apa? Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi proses perubahan sosial budaya pada masyarakat? Baik, kakak kasih waktu 2 menit ya. Baik, Kak. Oke, nah kembali lagi ke kelompok 1. Sudah mendapatkan jawabannya? Baik, sudah, Kak. Coba apa tadi jawaban dari kelompok 1? Nah, dari pertanyaan tadi dapat kami jelaskan bahwa psikopat itu merupakan sifat salah satu kelainan psikis yang dapat ditandai dengan perilaku antisosial, impulsif, tidak mengikuti atau mengabaikan norma di dalam masyarakat, serta tidak memiliki perasaan takut atau rasa bersalah terhadap apapun. Oh Sekian iya. jawaban dari kami. Baik, kelompok 2 mengerti kan jawaban dari kelompok 1 tadi? Baik, mengerti, Kak. Oke, kelompok 2 bisa dikasih tahu jawaban dari kelompok 1 tadi? Apa Oke. jawabannya? Baik, pertanyaannya itu kan faktor apa yang mempengaruhi kesehatan mental anak. Nah, jawaban dari kelompok kami itu usia, nutrisi, obat-obatan, radiasi penyakit yang diderita stres dan komplikasi. Baik, dimengerti? Kelompok 1 paham tadi jawabannya? Baik, bisa dimengerti, Kak. Baik. Oke, kelompok 3 tadi apa jawabannya? Tadi kan pertanyaannya, mengapa manusia melakukan interaksi sosial dengan masyarakat? Jadi jawabannya itu manusia perlu melakukan interaksi dengan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini karena pada dasarnya manusia sangat tergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Dan oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan alam secara bijaksana. Oke, baik. Kelompok 4 tadi mengerti kan jawaban dari kelompok 3 tadi? Baik, mengerti, Jawaban yang Kak. sangat bagus. Nah, kelompok 4 tadi, apa tadi jawabannya? Pertanyaan dari kelompok 3 tadi, apa yang mempengaruhi proses perubahan sosial budaya pada masyarakat? Jawabannya di sini, Hesperman mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi.
Cara dan pola pikir masyarakat termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh konflik, perubahan penduduk, revolusi, penemuan baru, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih. Sudah dimengerti? Baik, sudah Pak. Nah, teman-teman semuanya ngadap ke sini semua. Baiklah dari semua. Itulah tentang pertanyaan dan jawaban-jawaban pertanyaan yang dari kelompok-kelompok tersebut yang telah diberikan dari kertas tersebut ya. Nah, kakak ingin tahu siapa di sini yang bisa menjelaskan suatu kesimpulan di mana tentang materi mental health tadi. Ada yang bisa menjawab? Saya Kak. Sakira bukan? Bukan. Oh, jadi siapa namanya? Syafira. Oh, pakai H ya? Iya. Oke, Sakira boleh dijelaskan kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapat ambil dari diskusi itu, mental health itu ternyata dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu disebabkan oleh faktor psikologis dan biologis, sedangkan faktor eksternal itu disebabkan oleh lingkungan dan sosial budaya. Begitu, Kak. Oh iya, baik. Tepuk tangan semuanya. Berikan nilai plus ya untuk Sakira. Oke, teman-teman, nanti dengan ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang diberikan sama Sakira tadi. Oke, sekarang kakak ambil kesimpulan dari tentang metode pembelajaran snowball throwing. Paham? Baik, paham, Kak. Kesimpulan dari snowball throwing ini dimana kita menggunakan menggali potensi kepemimpinan dari seorang individu. Mengapa saya bilang tersebut? Karena kesiapan dari seseorang untuk menjawab dan memberikan pertanyaan itu sangat cepat. Paham? Nah, disitulah kesimpulan dari metode pembelajaran snowball throwing. Snowball throwing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dikarenakan jika kalau kelebihan dari metode pembelajaran snowball throwing ini, di mana potensi peserta didik diuji kreativitasnya dalam suatu memberi atau menjawab pertanyaan. Nah, kekurangannya adalah di mana seperti pengetahuan dari suatu materi hanya sebatas sampai siswa. Jadi kaum awam tidak mengetahui, hanya itu kekurangannya. Paham? Baik, paham, Kak. Jadi metode pembelajaran ini bisa membuat potensi individu dari kita sebagai mahasiswa agar lebih kreativitas untuk memajukan negara ini. Oke, baik. Mungkin itu saja berdiskusi kita pada pagi hari ini. Dikarenakan jam waktu kakak sudah habis, kakak akan ke kelas lain. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Wah, kakak sangat senang kali kalau masuk kelas ini. Lalu bersemangat. Oke, itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak.